Di atas Kamwara, sosok yang menjulang tinggi turun di atas Kamwara. Ini adalah Master Zek. Tingginya ribuan meter. Dia benar-benar hitam. Dia memiliki sayap seperti sayap jangkrik di belakangnya. Dia memiliki sepasang pupil mata emas dan dua tanduk melengkung berwarna merah gelap di atas kepalanya. Melihat seluruh Kamwara, dan ruang di sekitarnya bergetar. Semua area di seluruh Kam Klanwara, terlepas dari ruang itu, terikat oleh kekuatan yang mengerikan. Zek Mata Emas. Ini adalah yang mulia mata jahat dari Zek Mata Emas. Bagaimana dia bisa datang ke klan Wara saya? Di Kam Klanwara, master seperti Gulimo, Konemo, dan Zibuman semuanya menunjukkan kengerian. Ketika para master Zek ini tiba, mereka segera memberikan kejutan yang sangat kuat dan tidak berani bergerak. Belum lagi kekuatan di Zun mata jahat itu mencapai langit, dengan dia sendiri, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan suku Wara miliknya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk melawan, mereka tidak berani melawan saat ini, karena begitu mereka menyinggung klan Zek bermata emas, dengan status Zek mata emas, klan Wara bisa sulit untuk bergerak di antara Zek, disingkirkan oleh semua Zek, dan akhirnya dilenyapkan. Saya telah melihat Lord Evil Eye di Zun, tapi saya tidak tahu mengapa Lord Evil Eye di Zun datang ke sini. Jika klan Wara saya telah menyinggung Tuan, mohon maafkan saya, ucap Tian Qiong buru-buru melangkah maju dan memberi hormat, tetapi dia gugup, karena dia belum pernah bertemu antara klan Wara dan klan Zek Mata Emas, dan dia tidak tahu mengapa pihak lain datang. Apakah kamu Tian Qiong, pemimpin klan Wara Zek? Kata Di Zun bermata jahat berdiri dalam kehampaan, langsung mengendalikan situasi seluruh Kam. Pupil emasnya dengan dingin jatuh ke tubuh Tian Qiong, seolah-olah dia bisa melihat menembus jantung Tian Qiong. Itu benar, bawahan ini adalah pemimpin klan Wara. Ucap Tian Qiong dengan hormat, tetapi hatinya tenggelam, dan pihak lain menyebutkan namanya. Postur ini bukan seperti lewat secara tidak sengaja, tetapi seolah-olah dia datang dengan sengaja. Jejak dingin melewati pupil Di Zun bermata jahat. Waktu dan ruang di sekitar Tian Qiong diikat dengan kuat, seolah-olah raksasa tak terlihat meraih Tian Qiong dan meremasnya dengan erat, mencoba menghancurkan seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan Di Zun, langsung turun ke Tian Qiong, membuatnya merasakan kekuatan yang menakutkan datang, dan ada rasa sakit yang berdenyut di sekujur tubuhnya. Tapi dia tidak berani melawan, dia hanya berkata dengan ngeri, saya tidak tahu di mana klan Wara telah menyinggung Tuan Mata Jahat, dan tolong jelaskan. Saya mendengar bahwa klan Waramu berkolusi dengan ras manusia dan mengkhianati Zekku. Ketika kamu melihat kursi ini, kamu tidak segera menyerahkan pihak lain dan tidak menjelaskannya dengan jujur. Ucap Di Zun mata jahat berteriak dengan dingin. Saya tidak tahu apa yang Tuan katakan. Ucap Tian Qiong dengan kesakitan, tetapi hatinya tenggelam, karena dia tahu bahwa sesuatu terjadi ketika mereka mengikuti perintah Qin Chen, tetapi bagaimana Di Zun bermata jahat ini tahu. Tian Qiong ketakutan, dan berita bahwa Qin Chen datang ke klan Waranya, selain klan Waranya, tidak ada yang tahu. Menurut kebenaran, Di Zun mata jahat ini bahkan lebih tidak mungkin untuk mengetahuinya. Selain klan Waranya, Black Gold Zek dan yang lainnya di pasar gelap juga mengetahui beberapa berita tentang Qin Chen, tetapi Camilla dari Black Gold Zek sudah mati, dan bahkan seluruh Black Gold Zek telah dianeksasi oleh mereka. Sekarang satu-satunya yang tahu ini adalah Master Di Zun yang melacak mereka. Mungkinkah Lord Demon Chen lolos dari pelacakan Master Di Zun itu, jadi Master Di Zun itu menggunakan Di Zun bermata jahat untuk menanyakan identitas Lord Demon Chen. Begitu pikiran ini keluar, hati Tian Qiong langsung menjadi transparan. Lord Demon Chen seharusnya baik-baik saja. Untuk beberapa alasan, Tian Qiong menebak kemungkinan ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi rileks. Kamu tidak tahu apa yang aku katakan. Ucap Di Zun mata jahat dengan dingin dan berkata lagi, di depan kursi ini, apakah kamu berani bermain trik? Kekuatan mengerikan dari Di Zun mata jahat menjerat Tian Qiong dan bahkan membakar kekuatan terhormatnya untuk melawan, tetapi belenggu di sekitarnya terus meroket dan meningkat, dan itu gagal dan terus meningkat. Tian Qiong terus melemah di bawah tekanan ini, dan kekuatan venerable di tubuhnya menurun dengan cepat. Rasa sakit yang hebat membuat wajah Tian Qiong terlihat mengerikan, tetapi dia hanya berkata, Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda katakan.
Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Tian Qiong, kamu tidak takut mati, tapi pikirkan semua orang di klanmu, apakah itu layak demi aliansi manusia? Tidak mudah bagi klan Waramu untuk tumbuh sampai titik ini, sejauh yang aku tahu, kamu baru saja mencaplok Black Gold Zek. Masih ada jalan panjang di masa depan, selama kamu menyerahkan keberadaan orang itu dan memberitahu asal-usulnya, kursi ini akan membiarkanmu pergi. Kata Dizun mata jahat dengan dingin. Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika saya tahu, saya akan mengatakan semuanya, tapi saya tidak tahu apa-apa sekarang, apa yang Anda ingin saya katakan. Ucap Tian Qiong menggertakkan giginya. Oke, bagus sekali, sepertinya kamu lebih suka klan Waramu dimusnahkan daripada menyerahkan orang itu. Kata Master Dizun mata jahat dengan dingin mendengus, dan matanya tiba-tiba menatap Gulimo dan orang-orang terhormat lainnya dari klan Wara, yang merupakan tulang punggung klan Wara. Dizun bermata jahat benar-benar marah, bergemuruh, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan segera, roh jahat hitam yang mengerikan langsung terjerat dari tangannya, berubah menjadi awan hitam yang mengepul, menutupi Gulimo dan yang lainnya. Karena kalian tidak mau mengatakannya, maka aku akan mencari jiwa kalian. Ucap Dizun mata jahat dengan dingin, kekuatan hitam ini langsung menyelimuti banyak orang terhormat dari klan Wara. Kamu, hentikan, ucap Tian Qiong dengan marah berteriak, melihat bahwa Dizun bermata jahat hendak mencari jiwa Gulimo dan lainnya. Tiba-tiba, Yang Mulia sangat berani. Tanpa izin kursi ini, Anda akan mencari jiwa Wara Zek di bawah kursi ini. Siapa yang memberi Anda keberanian? Antara langit dan bumi, amarah yang dingin terdengar, dan segera setelah itu, energi iblis yang tak berujung datang dan menyelimuti seluruh langit dan bumi. Dizun bermata jahat tiba-tiba menoleh, bergemuruh, dan dia melihat langit yang jauh, nafas yang kuat turun, dan energi iblis yang tak terbatas melonjak, seperti lautan luas, menyapu ke arah Dizun mata jahat. Klan Iblis, gumam Dizun bermata jahat, hatinya terkejut. Tidak ada klan iblis yang bisa dengan mudah menyinggung perasaannya. Tian Qiong juga kaget dan mendongak. Di atas langit tak berujung, aliran cahaya menyapu. Ini adalah sosok yang diselimuti energi jahat, memancarkan atmosfer ras iblis yang luas. Dan di samping orang ini, ada juga sosok dengan api iblis yang mengerikan di tubuhnya. Kekuatan ilahi yang luas tersapu, dan dia juga seorang Dizun. Tetapi Dizun ini mengikuti dan menghormati iblis muda di depannya. Klan iblis mati. Gumam Tian Qiong, ekspresinya menjadi bersemangat. Meskipun dia tidak tahu siapa orang di depannya, dia bisa merasakan nafas kuat dari klan iblis yang mati. The Dead, Mozu adalah bos langsungnya dari klan Wara. Klan iblis mati. Gumam Dizun mata jahat juga berseru, dengan ekspresi serius di matanya. Klan iblis mati, yang merupakan ras teratas dalam klan iblis kedua setelah klan iblis abis, belum lagi klan Zek bermata emas, bahkan klan puncak di antara klan Zek mereka mungkin tidak berani melawan klan iblis mati. Bersamaan dengan kedatangan Master Iblis, gelombang menakutkan yang serupa tiba-tiba muncul, dan pada saat yang sama menyelimuti seluruh kamp klan Wara, kekuatan mengerikan yang awalnya menahan Tian Qiong dan yang lainnya, runtuh dalam sekejap dan pecah berkeping-keping. Di bawah tatapan semua orang, Yang Mulia muda dari klan iblis yang mati dan Master Dizun di belakangnya terbang bersama dan langsung menuju ke puncak Kamwara. Siapa kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak atas klan Wara di bawah komandoku? Ucap tuan muda dari klan iblis yang mati menatap Dizun mata jahat dengan dingin. Saya anggota dari Zek mata emas, dan siapa Yang Mulia? Ucap Dizun bermata jahat menarik napas dalam-dalam. Dia sedikit berubah warna, dan dia tidak berani bergerak. Siapa saya? Anda bertanya siapa saya? Ucap tuan muda dari klan iblis yang mati berkata dengan dingin. Tuanku, apakah Anda ingin budak tua mengambil orang ini untuk Anda? Kata Master Dizun di belakang klan iblis yang mati mengambil langkah maju, bergemuruh, setiap inci ruang di seluruh kehampaan bergetar, dan setiap inci dari ruang dan waktu yang dikendalikan oleh Dizun bermata jahat dijarah. Dan jelas bahwa Master Dizun dari klan iblis yang mati berjuang untuk mengendalikan ruang dan waktu di sekitar Dizun bermata jahat. Apa?
Tuan Iblis, ucap Dizun mata jahat memandangi pemuda dari klan Iblis Mati dengan kaget. Orang ini ternyata adalah putra Iblis dari klan Iblis Mati. Tidak heran jika ada Master Dizun yang mengikuti. Tuanku, apakah itu Tuan Tomoyu? Kata Tian Qiong dan yang lainnya. Mereka heboh satu persatu, tak heran itu akan membela mereka. Ternyata Tuan Tomoyu, jadi klan Wara mereka pasti akan aman dan sehat. Yah, kursi ini adalah putra iblis dari klan iblis. Kata tuan muda dari klan iblis yang mati dengan dingin, dan tiba-tiba bergerak, menamparkan ke arah Dizun mata jahat, wajahnya tiba-tiba berubah, dan napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, untuk menghindari serangan Tomoyu, tetapi namun, begitu napasnya keluar, Master Dizun di belakang Tomoyu mendengus dingin, dan aura yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kehampaan bergetar, aura iblis yang menakutkan turun, dan kekuatan gelap yang mengerikan menyebar, aura gelap yang mengepul melonjak, dan Dizun mata jahat langsung terikat. Tomoyu menamparkan Dizun mata jahat dengan keras, dan segera menerbangkannya keluar, dengan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Dizun bermata jahat mengeluarkan raungan dan ledakan yang marah, dan serangga di tubuhnya menyebar, dan kekuatan Dizun yang mengerikan bergetar, dan tiba-tiba membuka celah dalam kekuatan gelap yang mengikatnya, dan nafas yang mengerikan bergegas ke langit. Sebagai master dari klan Zek bermata emas, dia ditampar oleh Tomoyu. Orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Langit dan bumi tiba-tiba runtuh. Dizun mata jahat, apakah Anda ingin klan Anda dimusnahkan? Ucap Tomoyu tetap diam, hanya menatap dingin ke Dizun mata jahat, tanpa sedikit pun rasa takut. Jejak kemarahan melintas di mata emas Dizun bermata jahat. Putra iblis dari klan iblis mati adalah pewaris masa depan klan iblis mati dan sosok yang sangat penting dalam klan iblis mati. Jika dia membunuh orang ini, begitu klan iblis mati marah, saya khawatir itu akan persis seperti yang dikatakan pihak lain, dan seluruh klan Zek mata emasnya akan dihancurkan. Langkah kaki Dizun mata jahat tiba-tiba berhenti, matanya marah, tapi dia tidak berani bergerak. Huff, terima kasih karena tidak melakukannya, jika tidak, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Di belakang Tomoyu, tetua klan iblis yang mati mencibir. Ekspresi penghinaan membuat Dizun mata jahat sangat marah, dan hatinya menderita penghinaan yang tak ada habisnya. Dia lupa bahwa dia pernah memperlakukan orang-orang klan Wara dengan cara yang sama sebelumnya. Tomoyu langsung menuju Tian Qiong, dan berkata dengan ringan, apakah kamu Tian Qiong, pemimpin klan Wara? Itu benar, tuanku, ucap Tian Qiong buru-buru mengajak Gulimo dan yang lainnya untuk berlutut. Puluhan juta Zek berlutut bersama, dengan momentum yang luar biasa. Tian Qiong, kamu seharusnya tahu di mana senior itu. Ucap Tomoyu sedikit kecewa di matanya. Dia datang ke sini untuk Qin Chen, tetapi di kamp besar klan Wara, dia tidak merasakan sedikit pun nafas Qin Chen. Tuan Tomoyu, bawahan ini tidak tahu kemana senior itu pergi. Ketika saya kembali dari pasar gelap, saya diincar oleh seorang master misterius. Senior membawa Tuan misterius itu pergi untuk kami, dan masih belum ada berita. Dan Dizun mata jahat dari Zek bermata emas juga ada di sini untuk senior itu, ucap Tian Qiong buru-buru menjawab. Wajah Tomoyu tiba-tiba berubah, dan tuannya diburu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tian Qiong buru-buru melaporkan apa yang terjadi di pasar gelap ke Tomoyu. Banyak hal yang terjadi di pasar gelap sebelumnya bersifat rahasia, jadi dia tentu saja tidak bisa membicarakannya secara terbuka. Hati Tomoyu tiba-tiba menjadi geram. Sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba muncul di depan Dizun bermata jahat, berteriak, mengangkat telapak tangannya, dan menamparnya lagi ke Dizun bermata jahat. Kamu, ucap Dizun mata jahat tidak tahu apa yang dikatakan Tian Qiong dengan Tomoyu. Dia hanya tahu bahwa itu tampaknya tentang tuannya. Kemudian dia melihat Tomoyu dengan sorot mata penuh amarah. Dizun mata jahat terkejut, dan dia bahkan tidak berani melawan. Dengan keras, Dizun mata jahat sekali lagi dibanting, dan dengan keras, embusan energi iblis asli mengalir langsung ke tubuhnya, mengguncangnya, dan memuntahkan seteguk darah. Bisakah kamu memberitahuku sekarang, mengapa Anda menyelidiki senior dari klan Wara? Siapa yang mengirimmu? Apa hubungan antara kamu dan Master Dizun yang memburu senior itu di pasar gelap? Ucap Tomoyu dengan dingin dan berkata lagi, aku hanya memberimu
Kesempatan ini, jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, tidak akan ada lagi Zek bermata emas di dunia ini. Nada Tomoyu acuh tak acuh, dan suaranya tidak nyaring, tapi dia membuat hati Dizun mata jahat merinding. Penangkal semacam ini yang paling menakutkan, karena dia tahu bahwa Tomoyu di depannya pasti memiliki kekuatan ini. Ini adalah iblis dari klan iblis yang mati. Tuan itu, ucap Dizun mata jahat merasa ngeri, dia baru tahu saat ini, bahwa semua ini secara tak terduga adalah karena dia datang untuk mencari penyebab pria itu. Apalagi iblis dari klan iblis yang mati memanggilnya senior. Gelombang badai melonjak keluar dari hati Dizun mata jahat. Dia tidak menyangka bahwa ada latar belakang yang kuat di belakang orang itu. Dizun mata jahat meraung di dalam hatinya, penuh amarah yang tak berkesudahan pada pria berpakaian hitam Dizun, dan buru-buru menjelaskan, Tomoyu Demon, itu adalah Zun dari klan Kritten yang berangin. Master Dizun dari klan Kritten, kata Tomoyu dengan dingin. Iya, orang ini pergi ke tempat rahasia tertentu denganku saat itu. Dia dianggap sebagai teman baik saya. Dia tinggal di pasar gelap sepanjang tahun. Belum lama ini, dia datang untuk memberitahuku bahwa klan Wara telah mengkhianati aliansi iblisku dan berlindung di Master Aliansi Manusia. Ucap Dizun bermata jahat dan kemudian mengatakan semua yang dia tahu. Ketika Tomoyu mendengar bahwa pria berbaju hitam tidak dapat mengejar Qin Chen, dan Qin Chen melarikan diri ke kamp kultivator biasa, jadi dia meminta Dizun mata jahat untuk menanyakan identitas Qin Chen. Tomoyu merasa lega. Klan Kritten, mata Tomoyu dingin, dia menghormati Dizun mata jahat itu dan berkata, ingat, kamu tidak boleh memberitahu siapapun apa yang terjadi di sini hari ini. Jika Anda membocorkan berita apapun, Zek bermata emas Anda tidak akan pernah memiliki pijakan di alam semesta. Pergilah. Dizun bermata jahat tampak jelek, berbalik dan pergi dari sini. Tuanku, harta karun Dewa Vientin akan segera dibuka, dan saya harus berangkat secepat mungkin, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan dapat mengejar gelombang pertama. Ucap tetua dari klan iblis yang mati datang ke Tomoyu dan berkata dengan hormat. Kalau begitu pergilah ke Vientin God Store. Kata Tomoyu ragu-ragu sejenak, dia tahu identitas Qin Chen, dan tentu saja tahu bahwa Qin Chen akan baik-baik saja untuk memasuki kamp kultivator biasa, dan dari mulut Tian Qiong, dia juga mengetahui bahwa Qin Chen juga telah memperoleh token dari Vientin God Store. Tuannya pasti juga pergi ke Vientin God Store. Jika ada yang berani berurusan dengan kalian para Wara di masa depan, kalian akan menunjukkan identitasku. Ini adalah tanda dari klan iblisku. Kata Tomoyu menyerahkan token kepada Tian Qiong, dan kemudian segera menghilang ke langit mengikuti tetua dari klan iblis yang mati. Tian Qiong memegang token dan tampak bersemangat. Dia tahu bahwa dengan token ini, klan Waranya pasti akan bangkit, bahkan jika itu adalah klan teratas di antara klan Zek, itu tidak akan berani menghina mereka dengan mudah. Di medan perang 10.000 ras, banyak master di berbagai kamp berangkat satu demi satu untuk pergi ke Vientin God Store. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen juga terbang dengan kecepatan tinggi, sosoknya seperti listrik, dan dia melihat beberapa informasi yang disembunyikan oleh Dewa Vientin, yang dia peroleh dari kamp kultivator biasa. Dari bahan-bahan ini, Qin Chen memperoleh beberapa informasi tentang Vientin God Store yang sebelumnya dibuka, dan tidak dapat menahan napas. Selama setengah bulan penuh, Qin Chen mempelajari informasi itu sambil bergegas. Akhirnya, setengah bulan kemudian, di dunia tanpa batas, di daerah tertentu jauh di dalam medan perang 10.000 ras, Qin Chen mendekati tempat persembunyian dewa di Vientin. Ini dekat dengan lokasi Vientin God Store. Gumam Qin Chen mendongak dan melihat gelombang badai mengerikan di kehampaan di depannya. Di tengah badai tak berujung, ada pusaran besar. Diameter pusaran itu sekitar ratusan juta mil. Itu tersebar dengan cahaya warna-warni menyilaukan yang tak ada habisnya. Ruang di sekitarnya telah sepenuhnya terdistorsi. Tekanan yang dihasilkan oleh saluran pusaran itu normal saja. Yang kuat akan dihancurkan menjadi ketiadaan. Lorong persembunyian Dewa Vientin. Gumam Qin Chen berkata dengan lembut. Ini adalah saluran harta karun Dewa Vientin. Awalnya, tidak ada pusaran air di sini. Begitu pusaran air muncul, itu berarti harta karun Dewa Vientin akan segera dibuka.
Hanya saja saluran ini belum dibuka. Ketika pusaran berubah menjadi lubang hitam tak berujung, saat itulah Vientiane God Store benar-benar terbuka. Sebelum Qin Chen mendekati pusaran, dia merasakan aura mengerikan di kehampaan di sekitarnya. Ada seseorang yang bersembunyi di badai yang tak berujung ini. Gumam Qin Chen, matanya menyipit. Setiap kali Vientiane God Store dibuka, banyak kekuatan teratas di alam semesta akan memiliki kuota token. Namun, jumlah token adalah angka yang sangat mengkhawatirkan. Jika tidak, pasar gelap tidak akan melelang token tambahan dari pasukan mereka sendiri. Namun meski begitu, tidak ada seorang pun di medan perang 10.000 ras yang benar-benar bisa mendapatkan token. Banyak penguasa pasukan akan masuk secara bersamaan, tetapi beberapa orang yang mendapatkan token akan masuk sendiri. Terutama beberapa ras biasa, setelah mendapatkan token, tidak akan mengikuti kekuatan besar. Lagi pula, waktu ras kosmik untuk mencapai Vientiane God Store berbeda-beda. Ini juga menyebabkan beberapa master yang gagal mendapatkan token harta karun Dewa Vientiane bersembunyi di luar Vientiane God Store, diam-diam membunuh mereka yang memasuki alam rahasia, dan menjarah token dari mereka.